Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ma ba'du. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Allah itu cukup mandang kita sesaat, tapi sesaatnya Allah bukan sesaatnya kita. Imam Sidi Ahmad Tijani menuliskan dalam kitabnya Al-Faid Ar-Rabbani, "Wa man yanzurullahu ilaih lam yu'adzibhu." Allah kalau pandang seorang hamba sekali saja, sesaat saja, lam yu'adzibhu, dia tidak akan disiksa. Itu sebabnya hadis-hadis yang melarang sombong, hadis-hadis yang melarang kita melakukan sesuatu, lalu disebutkan Allah tidak pandang si fulan, Allah tidak pandang orang yang melakukan ini. Tidak dipandang itu artinya pasti disiksa. Jadi seumur-umur kita ibadah sekali saja dipandang Allah, itu udah cukup, Pak. Cuma kita kan nggak tahu, Pak, kapan dipandangnya. Kecuali Bapak ahli qalbu, ahli ruh, tahu saat dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kajian yang membuat saya dihujat, Pak, banyak. Serius, saya sering dikirimin message oleh orang mengancam saya dengan neraka. Parah ente gitu ya. Ya, lebih ngerti neraka dia apa kita ya? Kita juga nggak merasa lebih mengerti sih. Yang lucunya itu orang-orang awam, nggak pernah nyantri, nggak pernah ngaji hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan detail, ngaji akidah dengan detail, itu berani ngancam ustadz. Nah, ini yang kemudian jadi PR kita nih, ya. Kita masuk ke bab yang ketiga di buku terjemahan halaman 49, ya. Di buku aslinya nggak nyampe halaman segini. Salah satu karakter dari ajaran salafi adalah mengingkari taklid. Mengingkari taklid. Nah, sekarang kita definisikan dulu, apa itu taklid? Apakah sama taklid yang kita fahami, yang ulama kita fahami dengan taklid? Kalau dulu kan debatnya NU Muhammadiyah, sekarang udah nggak masuk ya. Ya, udah nggak ada orang NU Muhammadiyah, udah nggak debat begini, Pak. NU Muhammadiyah sudah lewat perdebatan ini. NU sudah buat rumah sakit hari ini. NU sudah buat university hari ini. Seperti Muhammadiyah udah lebih dulu buat rumah sakit. Saya lama ngajar di rumah sakit Islam. Bertahun-tahun kita. Sampai kemudian ya udah gak bisa lagi ya. Bentrok dengan jauh dari kampus. Begitu juga NU Muhammadiyah udah gak repot-repot ngomongin ini mazhab apa nih. Udah gak repot lagi. Karena mereka sudah punya lembaga namanya Bahsul Masail di NU, lembaga tarjih di Muhammadiyah. Udah nggak ada urusan. Udah selesai. Tapi sekarang muncul lagi nih, perdebatannya mirip kayak tahun 70-an, 80-an, 90-an. Nah, bapak-bapak tahulah ya. Persis mirip lagi, cuma bedanya kalau dulu Kiai NU, Ustaz Muhammadiyah, sekarang yang ngaku ahlu sunnah dengan yang ahlu sunnah beneran gitu. Dulu mereka jelas organisasinya, sekarang enggak. Nama ahlu sunnah mereka ambil, lalu mengatakan inilah ahlu sunnah. Itulah sebabnya banyak kawan-kawan kita yang baru hijrah itu nyerempet ke sana, Pak, karena namanya membingungkan. Ini salah satu cara dakwah mereka, ya. Apa taklid versi mereka? Taklid versi mereka mengikuti tanpa pengetahuan. Mereka sebut taklid buta kepada seorang imam. Nah, itu sederhana itu definisinya. Mengikuti seorang imam atau ajaran-ajarannya dengan taklid buta. Jadi taklid itu diulang-ulang lagi. Secara bahasa Arab, taklid itu dari qallada yuqallidu taqlidan. Apa artinya? Mengikat.
Jadi kalau saya mengikat sesuatu supaya dia ngikut saya atau saya terbawa olehnya, maka saya ikat badan saya ke sesuatu, lalu terikat. Kemana dia pergi, saya ke bawah. Namanya taklid, ya. Qallada yuqallidu taqlidan. Lalu dibedakanlah, persis seperti perdebatan ilmu Muhammadiyah dulu. Kami tidak taklid, kami ittiba. Ittiba siapa? Ittiba Allah dan Rasulullah dan salafus saleh. Begitu. Ketika kita kejar apa makna ittiba, oh ternyata tahu dalil ini HR Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Itu yang disebut ittiba versi Salafi atau Muhammadiyah dulu waktu masih debat sama NU. Sekarang udah nggak begitu lagi ya. Tapi ini muncul lagi nih. Cukup tahu ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, atau ini ayat berapa, itu sudah disebut naik dari taklid ke ittiba. Menurut siapa? Salafi. Makanya mereka nggak mau tahu. Yang penting search aja. Ambil dari website mana, share. Bagi mereka, begitu sudah disebut ittiba. Benar nggak? Ya, antum yang berhadapan terus di grup ya kan? Jadi nge-share, nanti ada dalam kurungnya, ini kitab Syanu, ini perkataan Syekh Islul Islam, Ibnu Taimiyah, ini hadis riwayat fulan. Mengetahui dalam kurung itu apa, riwayat siapa, itu sudah disebut ittiba versi Salafi. Kalau bagi kita yang bermazhab, mazhab kita apa Pak, masih ingat? Masa nggak ingat ya? Beneran nih mazhab Syafi'i? Serius, itulah enaknya Indonesia. Kalau di Arab sana, satu kota, satu desa, itu sudah banyak mazhab, Pak. Jadi beda desa, udah beda mazhab. Orang kita ini kan patuh-patuh sama kiainya. Ya, santai aja, mazhab selesai. Mau diganti sekarang nih, mau ditukar. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma caranya nggak fair. Dia mau menawarkan satu mazhab baru, gak apa-apa, tapi jangan batalkan mazhab orang. Ya, dia ingin menawarkan ittiba, gak usah jelekin taklid. Sebenarnya gak ada masalah. Masalahnya, mereka mulai mencela taklid, mencela bermazhab. Itu aja sih masalahnya. Nah, maka Syekh Ali Jum'ah mengatakan salah satu ciri khusus yang mencolok dari Salafi ekstrim, berarti gak semua Salafi. Salafi yang ekstrim, suka mencela, mengingkari siapa saja yang bertaklid. Nah, ini kata ini nih yang kemudian diurai oleh beliau. Lalu taklid menurut kita apa? Taklid menurut kita itu mengikuti seorang imam mazhab tanpa mengetahui dalilnya atau cara mengurai dalilnya. Nah, maka taklid terbagi dua bagi kita. Ada dua tingkatan. Tingkatan paling bawah, paling rendah. Taklid kita nggak tahu. Yang penting Imam Syafi'i, udah. Yang penting Imam Ahmad bin Hambal, udah. Gitu. Kenapa? Saya percaya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, imam yang ahli kitab, ahli Al-Quran dan ahli sunnah. Apapun yang dia lakukan dalam masalah agama pasti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka saya percaya, udah selesai. Nah, ini namanya taklid versi taklid tam, taklid yang sempurna, total. Lalu ada taklid yang cuma taklid manhaji. Taklid apa istilahnya? Manhaji, hanya secara manhaj. Contohnya, alhamdulillah hampir semua amal dalam rukun Islam yang 5 itu saya hafal Pak dalilnya. Mulai dari syahadat sampai haji. Bisa dibacain satu-satu kalau mau. Ya, kita hafal Pak, alhamdulillah dalilnya. Tapi ketika saya membaca kitab kita tercengang. Canggih sekali cara berpikir Imam Syafi'i, menggabungkan riwayat yang kadang berbeda, yang kita nggak kebayang bagaimana dia kok bisa berpikir menggabungkan ini, lalu muncullah satu pemahaman. Pemahaman itu nggak keluar dari ayat, nggak keluar dari hadis.
Sayangnya kitab itu belum diterjemah, Pak. Ya. Malaysia ya, aduh repot, Pak. Bahasa Malaysia ya, mungkin yang pintar bahasa Melayu silakan. Ya, teman-teman kita orang Malaysia beruntung tuh sudah ada terjemahannya. Itu bukan yang ringkasan loh, Pak ya. Yang berjilid-jilid. Semoga nanti teman-teman kita yang ahli terjemah, yang ahli sunnah mau menerjemah. Amin. Ya, nanti Bapak tinggal baca itu kitab, ya. Canggih luar biasa. Ini saya insya Allah nih Januari awal ini sudah selesai nulis sifat salat Nabi, tapi masih bahasa Arab. Riwayat Imam Syafi'i. Nanti kita bedah di sini kalau mau. Sama Pak kayak kita salat di sini persis sama, nggak jauh beda. Nanti biar naik aja dari taklid sempurna menjadi taklid haji. Kok masih disebut taklid? Karena sistemnya kita pinjam dari Imam Syafi'i walaupun kita sudah tahu dalilnya. Disebut taklid manhaji. Bagi Salafi itu sudah disebut ittiba. Maka kalau boleh disebut ittiba'nya Salafi itu masih taklid versi kita. Paham maksudnya? Ya. Jadi nggak usah tersinggung lagi nanti Pak kalau dibilang ente kok taklid? Iya taklidnya aneh itu itibanya ente gitu, ya, gitu aja Pak masalahnya. Di Salafi itu ideal memang, ini ideal Pak, bagus. Bahwa bapak-bapak ini, ibu-ibu ini, mas-mas ini, adik-adik itu harus tahu semua dalil yang diamalkan, bagus gitu, bagus. Tapi sanggup nggak? Dalil takbir tahu nggak? Duluan takbir apa angkat tangan? Ayo berapa dalil? Hadis Anas bin Malik, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, ayo yang mana mau ya? Tuh, itu jadi pusing Pak. Maka diringkaslah oleh Imam Ibnu Hajar. Ketika mazhab itu berkembang dengan kalam ulama, beliau kerucutkan kembali ke kalam Nabi. Muncullah kitab Bulughul Maram. Nah, saya suka tuh dengan kitab Bulughul Maram itu. Suka sekali. Cuma Bulughul Maram itu bukan untuk pemula, Pak. Tapi untuk taklid manhaji. Jadi dia sudah mengerti nih kalam-kalam ulama, udah ngerti kitab Matan Takrib, udah ngerti kitab Minhaj, udah mengerti kitab Iqna, udah mengerti kitab-kitab ini, baru dia masuk ke Bulughul Maram. Cuma kena jamaah udah kebelet nanya dalil, ya udahlah kita bilang aja ke teman kita, Tat, antum ngajarin deh kitab Bulughul Maram, semua dalil ada di situ. Ya. Dan di situ terlihat bahwa itu kan dalam mazhab Syafi'i saja itu sudah ada perbedaan, Pak. Kalau saya boleh ringkas, Bulughul Maram ini kalau boleh disebut ringkasan dari Ma'rifatus Sunan wal Athar karya Imam Al-Baihaqi. Kalau boleh diringkas, Pak. Ma'rifatus Sunan wal Athar pengembangan dari kitab Ini versi ahli hadis. Nanti versi ahli fikih beda lagi. Nah, saya fikih Syafi'i saya lebih dominan ke gaya ahli hadis. Itu sebabnya sama teman saya Habib G saja udah beda, Pak, beberapa kaul Syafi'iyah kita. Nggak ada masalah. Saya mendahulukan dalil, dia mendahulukan kaul, baru masuk ke dalil. Saya baru masuk ke kaul. Jadi kita dalil dulu, baru kemudian kalam. NU sama kayak, karena Habib G kan NU. Ya, NU itu cari dulu kalam ulama, baru dalil gitu. Saya mau tanya ke Bapak, mungkinkah satu dalil bisa pemahamannya lebih dari satu faham? Bisa. Kenapa itu? Manhaj. Karena maka manhaj memahami teks itu beda. Manhaj nahu, nanti nahu yang dikemukakan. Ada yang manhajnya versi ahli tarikh, dia lihat nanti muncullah nasih mansuh. Ada yang manhajnya jamak, dia gabung aja nih. Dia cover semua hadis itu, diambil mana semuanya, digabung. Makanya kita kalau habis sujud, duduk antara dua sujud, bacaannya panjang enggak? Padahal di hadis Imam Bukhari dan Muslim itu ya paling cuma Rabbi fili. Paling ada tambahan Rabbi fili, warhamni, warfa'ni, wajiburni, gitu dong, Pak.
Jadi jangan heran, sholatnya bapak ini dianggap bid'ah oleh teman salafi. Kenapa? Bacaannya panjang amat. Rabbi fili, warhamni, wajiburni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fani. Ternambah lagi, wazawijni. Nikahin lagi aku ya Allah. Itu kacau lagi tuh. Itu 7. Bahkan di satu riwayat digabungkan oleh Imam Nawawi jadi 8 doa tuh. Ya, yang seingat kita ya dalam kitab Al-Majmu' beliau. Itu kan gabungan hadis. Kata mereka ini tidak benar. Loh, ahli fikih itu punya otoritas sendiri yang tidak dipunyai oleh ahli hadis. Ahli hadis ini punya riwayat 5 kepisah, Pak. Ahli fikih itu boleh menggabungnya sesuai dengan otoritas yang dia punya. Gitu. Itu sebabnya kitab fikih sholat ahli fikih dengan kitab fikih sholat ahli hadis berbeda. Cuma yang enak dibaca versi siapa? Yang sudah rapi yang mana? Ahli fikih ahli hadis? Yang rapi, rapi. Ahli fikih, Pak. Masuk ke hadis bingung. Satu hadis tangan duluan baru takbir. Satu hadis takbir duluan baru tangan, kan repot nanti. Maka Bapak yang melakukan Allah, karena kita bingung, kita tidak tahu ini mana yang lebih kuat, kita ikuti seorang imam. Disebutlah ini taklid. Sederhana toh taklid? Berarti taklid itu mengikuti agama buatan imam atau mengikuti metode imam memahami satu dalil. Mengikuti imam dalam memahami satu dalil. Karena saya, Bapak Ibu ini, misalnya nih di zaman ini nggak apal dalil, yaudah deh percaya aja deh sama imam ini. Ini taklidnya sempurna. Tapi kalau Bapak sekolah, nyantri, nanti naik tuh levelnya ke taklid manhaji. Di atas muqallid itu disebut muttabi'. Muttabi'. Muttabi' itu dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Baik dengan meminjam metode seorang imam, atau dia memunculkan metode sendiri. Kalau dia mengikuti metode seorang imam, turun menjadi taklid manhaji. Kalau dia memunculkan metode sendiri, namanya mujtahid. Apa arti mujtahid? Orang yang mampu mengolah dalil sendiri. Bayangkan Pak, orang baru nih rahasia kita nih ya, ngelihat mereka. Mereka baru hijrah, sekolah umum, terus sekarang bilang, gak boleh taklid, langsung ittiba. Gimana tuh Pak? Kiai 30 tahun ngabdi di pesantren, nyantri bertahun-tahun, sampai sekarang Kiai bilang apa? Saya masih taklid gitu. Tiba-tiba yang baru 3 tahun hijrah, bahkan 3 bulan hijrah, terus bilang apa? Gak boleh ikut Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i berkata, la tuqalliduni, jangan taklid kepadaku. La tuqallidu Malikan wala Thawri ya. Siapa lagi itu, banyak lah ya. Jangan taklid ke Imam Malik, jangan ke fulan, jangan ke fulan. Dinukil lagi kalam Imam Ahmad. Mereka ini berbicara ke siapa? Yang meriwayatkan kalam ini siapa? Muridnya atau orang-orang umum? Muridnya. Kalau yang jadi murid Imam Syafi'i, kelasnya kelas siapa Pak? Mau tahu nih murid Imam Syafi'i? Tuh, ada namanya Imam Rabi' al-Muzani. Ada Rabi' al-Muradi. Tuh, udah 2 tuh Rabi'ani. Yang ketiga, Al-Buwaiti. Al-Buwaiti. Ada lagi Al-Qarabisi, yang kemudian polemik dengan temannya Ahmad bin Hanbali. Ini murid Imam Syafi'i semua. Al-Humaidi, guru Imam Bukhari dalam hadis pertama Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat. Ishaq bin Rahawai. Banyak Pak. Mari terusin. Pingsan lagi ntar. Apalagi sebutin nanti tarikh wafatnya kapan. Waduh ya. Ini beliau ngomong ke orang-orang ini, jangan taklid kepadaku. Levelnya level siapa? Level guru Imam. Semua tadi itu gurunya Imam Bukhari.
Imam Bukhari ngaji ke Humaidi, ngaji ke Imam Ahmad, ngaji ke Imam Ishaq. Maka di Sahih Bukhari, haddatsana Ishaq atau haddatsana Ibn Rahawayh itu banyak Pak, atau Rahuyah. Paling banyak Ishaq dan atau Ibn Rahawayh, paling banyak di sono. Humaidi cuma beberapa. Gimana tuh Pak? Ya, mampus kita kalau kita bilang saya nggak taklid. Waduh, kacau kita Pak, sombongnya sekali engkau ya.